Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 2 korban luka ringan. Dampak ledakan gudang senjata TNI AD di Madiun sudah dipulangkan. Kadis Penat pun memaparkan sudah mengirimkan tim investigasi terkait penyebab ledakan yang menewaskan 1 orang. Dua dari 6 korban luka-luka ledakan gudang amunisi TNI di Madiun, Jawa Timur sudah dipulangkan. Sementara 4 korban lainnya masih dirawat di RSUD Caruban, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan tim investigasi telah dibentuk dan langsung diberangkatkan ke lokasi untuk pendalaman secara menyeluruh. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli terdapat ledakan diduga kecelakaan kerja di Gupusmu 2 Puspalat Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim penyidik Gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Selain itu barang bukti uang dan emas juga ikut diserahkan ke Kejaksaan. Tersangka 3 kasus korupsi Don Rito keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Don Rito yang mengenakan rompi tahanan hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Tidak hanya tersangka Don Rito, barang bukti uang dan emas yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper juga turut dibawa untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian kendaraan yang membawa tersangka Don Rito berserta barang bukti dikawal ketat menuju gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setelah iring-iringan kendaraan tiba di gedung Kejaksaan Agung, tersangka Don Rito langsung dibawa masuk petugas tanpa menghiraukan pertanyaan awak media yang ada di lokasi. Selain itu, koper-koper yang berisi barang bukti uang dan emas juga dibawa masuk. Total ada sekitar 10 koper dan 1 berangkas yang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kasus yang menjerat Don Rito berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di sejumlah perkara besar, termasuk sektor batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Polri menyerahkan barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito ke Kejaksaan Agung. Alat bukti itu diletakkan di kendaraan berbeda dan langsung diturunkan guna diserahkan ke jaksa. Barang bukti dalam perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta siang tadi. Barang bukti itu diangkut menggunakan kendaraan taktis Brimob dari Polda Metro Jaya menuju kompleks Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Barang bukti yang dibawa terdiri dari box berukuran besar, 8 koper, 1 kardus, serta 1 berangkas berisi uang tunai hingga batangan emas. Seluruh barang kemudian diturunkan untuk dipindahkan ke dalam gedung di mana proses penurunan barang bukti mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Hal ini merupakan rangkaian pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa seluruh barang bukti dinyatakan asli, termasuk dolar Amerika dan dolar Singapura serta emas 74 kg.
penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan, hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01459 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00.00016.00/2026 tanggal 14 Juli 2026. Selanjutnya terkait tentang barang bukti uang dolar Amerika Serikat dengan nilai nominal 6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium, serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri nomor lab 4675/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026, termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Barreskrim Polri nomor lab 4627/DUF 2026 tanggal 17 Juli 2026. Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik. Kapus Penkum Kejaksaan Agung membenarkan tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus sudah dipanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. Anang Supriyatna juga membuka peluang adanya penggeledahan di rumah Febri Adriansyah yang berlokasi di Jakarta Selatan oleh penyidik. Memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas, sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti.